Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dr. Perwini Eka Putra SMM MSI CIKNR CSRS selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2 dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul pajak penghasilan badan. Sebelum saya mempresentasikan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lenter Dharma Putri dengan NIM 1C020033 Prodi Akuntansi kelas R012. Baiklah, langsung saja memasuki materinya. Yang pertama mengenai pengertian pajak penghasilan badan. Sesuai pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi ataupun perseorangan dan badan yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima ataupun diperolehnya selama 1 tahun pajak. Pajak penghasilan badan adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh wajib pajak badan. Pajak penghasilan badan ini terbagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu pajak penghasilan badan final dan pajak penghasilan badan tidak final. Pajak penghasilan badan final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak badan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, pajak penghasilan badan tidak final adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan berdasarkan pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban wajib pajak badan. Terdapat beberapa, yaitu yang pertama, hak mengajukan restitusi kelebihan pembayaran pajak. Kedua, hak mendapatkan pelindungan kerahasiaan data. Ketiga, hak memperoleh pengembalian pendahuluan kebijakan pembayaran pajak. Keempat, hak mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah. Kelima, hak peroleh insentif perpajakan. Keenam, kewajiban mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, wajib pajak membayar kewajiban pajaknya, kemudian kewajiban melaporkan pajaknya, dan kewajiban berlaku kooperatif apabila dilakukan pemeriksaan pajak. Subjek pajak penghasilan badan. Ada dua, yaitu yang pertama adalah subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ini adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukannya di Indonesia. Yang kedua adalah subjek pajak luar negeri. Subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Objek pajak penghasilan badan. Objek pajak penghasilan badan adalah yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Sedangkan objek pajak penghasilan badan ini adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri, yang menjadi objek pajak penghasilan badan adalah semua penghasilan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dasar hukum pajak penghasilan badan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan badan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Yang keenam, beberapa peraturan turunan dalam PMK, Pedirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaannya. Tarif pajak penghasilan badan. Tarif pajak penghasilan badan itu sendiri untuk tahun 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak, yaitu 20% bila wajib pajak adalah perusahaan yang go publik. Dan pada tahun 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22%. Dan tahun 2022, tarif pajak penghasilan tidak mengalami perubahan, yaitu masih tetap sebesar 22%. Wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu menjadi 19%. Berikut contoh kasusnya. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta rupiah. Apabila menggunakan contoh sebelumnya, dapat diilustrasikan sebagai berikut. Penghitungan pajak penghasilan yang terutang yang pertama, jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu sebesar 4 miliar 800 juta dibagi dengan 6 miliar dikali 610 juta yaitu sebesar 488 juta. Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu 610 juta dikurangi dengan 488 juta sebesar 122 juta. Pajak penghasilan yang terutang yaitu 50% dikali 22% dikali 488 juta sebesar 53 juta 680 ribu. Kemudian 22% dikali 122 juta sebesar 26 juta 840 ribu. Maka total pajak penghasilan terutangnya sebesar 80 juta 520 ribu. Pajak yang masih harus dibayar yaitu pajak penghasilan terutang sebesar 80 juta 520 ribu dikurangi kredit pajak penghasilan pasal 22 sebesar 10 juta dikurangi kredit pajak penghasilan pasal 23 sebesar 20 juta dikurangi kredit pajak penghasilan pasal 25 sebesar 100 juta, maka pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar 49 juta 480 ribu. Pembukuan pajak penghasilan badan. Pembukuan itu sendiri adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang dapat meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang ataupun jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Pembukuan ini harus diselenggarakan dengan cara sistem yang lazim yang digunakan di Indonesia, misalkan berdasarkan standar akuntansi keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan yang lain. Buku, catatan, dan dokumen data elektronik yang menjadi dasar pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia sesuai dengan batas kadaluarsa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.